Selamat datang, sahabat. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi keindahan ajaran Islam dan kita akan membahas 6 alasan mengapa kita harus mengunjungi Ka'bah. Ka'bah sebuah bangunan berbentuk kubus setinggi 14 meter. Baitullah, yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, setiap hari bahkan setiap saat, menjadi pusat kegiatan gerakan-gerakan sholat miliaran umat Islam seluruh dunia. Dan setiap tahunnya menyedot jutaan orang dari seluruh dunia untuk melaksanakan puncak rukun Islam yaitu haji. Apa keistimewaannya? Apa penyebab Ka'bah menjadi istimewa? Dan mengapa berdoa di Multazam lebih mustajab? Serta mengapa beribadah di sana mempunyai pahala berlipat ganda? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sering terlintas di benak kita. Berikut kami sajikan 6 alasan harus pergi ke Ka'bah. 1. Tempat ibadah pertama di dunia. Dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 96 Allah berfirman, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah di Bakkah atau Makkah, yang diberkahi dan diberi petunjuk bagi semua manusia. Allah telah menjadikannya sebagai kiblat bagi ahli tauhid. Ia adalah tempat ibadah pertama di dunia secara mutlak. Tidak ada tempat ibadah yang mendahuluinya. Ka'bah merupakan partner bagi Baitul Makmur di langit. Kalau Ka'bah itu sebagai sarana tawaf bagi penghuni bumi, maka Baitul Makmur adalah sarana tawaf bagi penghuni langit. Tata cara ibadah haji merupakan upaya untuk mengenang apa yang telah dilakukan oleh keluarga Ibrahim. Sebagaimana diketahui bahwa rukun haji, yaitu mengenakan baju ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i antara Syafa dan Marwah. Itu semua memiliki tujuan bertahap menyerap keikhlasan Ibrahim dan keluarganya mulai dari pengkondisian, perenungan, penyerapan dan pemantapan seperti tergambar dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 125. 2. Tempat mustajab untuk berdoa. Di Ka'bah selain Hijr Ismail, Rukun Yamani dan Makom Nabi Ibrahim, ada tempat yang mustajab untuk berdoa yaitu Multazam. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa setiap doa yang dibaca di tempat itu sangat diijabah atau dikabulkan. Multazam merupakan tempat yang terletak di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, dengan jarak kurang lebih 2 meter. Sedangkan Hajar Aswad adalah batu hitam yang terletak di salah satu sudut Ka'bah, tepatnya di Rukun Yamani. Maka disunahkan berdoa sambil menempelkan tangan, dada, dan pipi ke Multazam. Sesuai dengan hadits Nabi Muhammad diriwayatkan Sunan Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr bin As. 3. Tempat pahala ibadah dilipat gandakan. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, yang artinya, "O solat di masjidku, Masjid Nabawi, lebih baik dari 1000 kali solat di masjid lainnya kecuali di Masjidil Haram, Makkah, dan solat di Masjidil Haram lebih baik dari 100.000 solat di masjid lainnya." 4. Ka'bah pusat dunia. Peta geografi dunia yang dibuat oleh seorang muslim bernama Al-Idrisi pada tahun 1154 menggambar kutub selatan ada di atas dan kutub utara ada di bawah dan Ka'bah berada di tengah-tengah gambar peta tersebut. Kemudian orang barat meluncurkan kartografi, pembuatan peta, dan mengubah kutub utara ke atas dan kutub selatan ke bawah, bahkan Ka'bah masih tetap berada di tengah-tengah. Kota Makkah terletak di puncak jantung dunia yang melintas semua tepian benua. Temuan ini diperoleh ketika dia mempersiapkan penelitian penetapan arah-arah yang akurat ke kiblat dari beberapa kota utama di seluruh dunia dengan menggunakan komputer. Beliau menemukan bahwa wilayah di sekitar Makkah dibagi secara rapi dan teratur. Kota ini dianggap sebagai pusat bumi sehingga menjadi salah satu sebab pengalihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Makkah. Mencium Hajar Aswad merupakan salah satu sunnah Rasul. Nabi Muhammad pernah mencontohkan mencium batu tersebut, dan batu tersebut hanya ada di Ka'bah. Hajar Aswad adalah sebuah batu hitam yang dinilai sebagai benda suci dalam agama Islam. Batu ini terletak di sudut timur Ka'bah, bangunan yang menjadi arah kiblat seluruh umat muslim beribadah. Umar bin Khattab ketika mencium Hajar Aswad yang ada di Ka'bah, berkata, "Hajar Aswad ini hanyalah batu yang tidak bisa memberikan kebaikan dan keburukan. Aku menciumnya karena melihat Nabi Muhammad menciumnya." Hajar Aswad dibawa dari surga oleh malaikat Jibril atas perintah Allah. Ketika itu, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim dan Ismail membangun tempat ibadah pertama di dunia. Di bumi, malaikat Jibril memberikan batu tersebut kepada Nabi Ismail dan diletakkan oleh Nabi Ibrahim di sudut Ka'bah bagian timur laut.
Hajar Aswad semula berwarna putih bersih dan bersinar. Namun karena dosa-dosa manusia membuat batu ini semakin hitam. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Ka'bah, yang sudah berusia ribuan tahun, yang menjadi pusat bagi aktivitas Muslim di seluruh dunia. Di sebelah tenggara Ka'bah terdapat sumur Zam-Zam di mana mata airnya sejak ribuan tahun yang lalu tidak pernah kering. Walaupun bermiliar-miliar liter air telah dibawa para jamaah haji dan 24 jam non-stop airnya dipompa tapi tetap terus mengalir airnya, tidak pernah kering. Mata air Zam-Zam tidak bergantung pada turunnya hujan melainkan pada struktur geologi tertentu. Sumur Zam-Zam hanya berada di Ka'bah Masjidil Haram Makkah. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, air Zam-Zam sesuai dengan niat ketika meminumnya. Bila engkau meminumnya untuk obat, semoga Allah menyembuhkanmu. Bila engkau meminumnya untuk menghilangkan dahaga, semoga Allah menghilangkannya. Air Zam-Zam adalah galian Jibril dan curahan minum dari Allah kepada Ismail. Terima kasih, semoga bermanfaat.